Hidup kami hanya ditentukan oleh firman-Mu, Tuhan. Engkau yang berkata segala sesuatunya akan berlalu, tetapi satu yang tidak berlalu yaitu firman-Mu. Ya dan amin. Semuanya akan digenapi, sempurna dan segera, seperti apa yang telah Engkau katakan, ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami tahu itu hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah persekutuan kami ini. Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing, Tuhan, seturut dengan apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini Bapa, layakkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bukan kuat dan gagah hamba-Mu Tuhan, namun oleh Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu Bapa menjadi saluran menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap bejana-bejana hati kami. Kami mau kosongkan setiap bejana-bejana hati kami untuk diisi dengan anggur yang baru. Dengan firman-Mu yang baru Bapa, yang dapat menyegarkan jiwa kami, yang dapat memberikan kami kekuatan baru, semangat baru dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Urapi kami, urapi setiap yang hadir ini Tuhan Yesus. Tidak satu pun kami yang terlewatkan, namun semua mendapat berkat-berkat yang baru lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Memang kalau yang namanya belajar pendalaman Alkitab, kita nggak bisa mengharapkan orang yang banyak yang hadir Bapak Ibu Saudara. Tapi memang begitulah ya, dari dulunya memang sudah seperti ini ya. Tapi ya, kita yang mau hadir, puji Tuhan, berarti kita mau belajar ya dari firman Tuhan. Haleluya. Oke. Malam hari ini kita akan belajar dari satu nats yang sudah biasa dan saya percaya ini ayat hafalan bagi kita semua Bapak Saudara. Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita akan baca dulu ayat ini, sekalipun nanti kita nggak belajar semua ayat, tidak tahu sampai sejauh mana nanti Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nanti ini akan berseri, kita akan tetap belajar sampai ini selesai. Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita akan baca ayat pertama sampai yang ke-8. Ayat pertama Bapak Ibu Saudara, kedua, 8 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting tidak dipotongnya dan setiap ranting dibersihkannya supaya kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita bersama. "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Ya. Tema firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari ayat yang ke-8. Berbuah adalah jalan kita mempermuliakan Tuhan. Berbuah adalah jalan kita mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 15 ini tidak terlepas dari konteks Yohanes pasal yang ke-13. Yesus sedang berbicara secara khusus kepada para murid sebelum dia berpisah dari mereka, meninggalkan mereka. Ini adalah pada saat perjamuan makan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya, yang dimulai dari pembasuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yesus membasuh kaki murid-murid. Dilanjutkan, ada begitu banyak nasihat-nasihat, ada begitu banyak peringatan yang diberikan kepada para murid sebelum Yesus meninggalkan murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Untuk memuliakan Tuhan, jalan kita adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Yesus rela menggambarkan dirinya bagaikan pokok anggur. Pokok anggur. Untuk menghasilkan buah, Yesus katakan kepada muridnya, tidak ada jalan lain selain daripada murid harus tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Kita akan belajar nanti Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur." Nah, kita mau belajar kalimat akulah pokok anggur. Kata akulah di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, bisa dibantu ini? Di sana dituliskan dengan kata ego eimi, akulah. Ini adalah satu pernyataan Tuhan yang penting, di mana dalam kata ego eimi, aku adalah, akulah Dia. Ini menunjukkan kepada pribadi Yesus yang diperkenalkan kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Kalau kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Ya, satu lagi. Satu ayat lagi ke bawah. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Kalimat akulah
Aku adalah yang ditulis dengan kata ego eimi. Ini menunjukkan kepada nama Allah yang diperkenalkan Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Yohanes mencatat ada 7 pernyataan Tuhan tentang aku yang dituliskan dengan kata ego eimi ini. Pada saat Musa hendak diutus Tuhan membebaskan bangsa, umat pilihan Tuhan dari tanah Mesir. Musa berkata, kalau nanti ditanya, siapa yang mengutus engkau? Aku harus jawab apa? Sebab Musa mempunyai pengalaman ketika dia membela temannya bangsa Ibrani yang dianiaya oleh orang Mesir. Ketika dia membunuh orang Mesir itu Bapak Ibu Saudara. Dia lari lalu keesokan harinya dilihat teman sesama orang Ibrani bertengkar. Lalu dia mencoba untuk memperdamaikan. Langsung orang Ibrani ngomong sama dia. Siapa yang angkat engkau jadi hakim kami? Dia nggak bisa jawab Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Jangan-jangan kau membunuh aku seperti orang Mesir yang kemarin kau perlakukan. Ketika itu dikatakan kepadanya, dia langsung lari. Dia khawatir, berarti apa yang dia lakukan itu telah bocor kepada orang luas. Ini yang menjadi keraguannya Musa ketika Musa hendak diutus oleh Tuhan. Kalau nanti mereka tanyakan tentang namamu siapa? Apa yang harus aku katakan? Lalu Tuhan berkata, ya di sana di dalam ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Statement ini hanya bisa dikatakan oleh Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Aku adalah aku. Kata adalah itu bisa juga ada. Aku ada karena aku. Tidak ada satupun manusia yang sanggup berkata demikian. Dia ada karena dia, karena kekuatannya. Tetapi Tuhan mau memperkenalkan kepada Musa yang berkata, yang berbicara kepada dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Aku ada karena aku adalah aku. Masih belum jelas Bapak Ibu Saudara, masih belum mantap. Lalu lanjutnya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kecil kepadamu. Ya. Akulah aku. Masih kurang mantap Bapak Ibu Saudara. Lanjut kembali ayat yang ke-15 selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan mengikatkan janji dirinya dengan janji kepada Abraham. Dengan sumpah, aku akan menjadi Tuhan Allahmu dan menjadi Tuhan Allah keturunanmu. Yang berbicara kepada Abraham, nenek moyang mereka, dan yang berbicara kepada Ishak, bahkan Yakub, itulah yang sedang berbicara kepada Musa. Katakan begitu kepada orang Israel. Dari kata aku yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Aser, ya, dari sinilah muncul kata Yod, HWH, ya. Apa namanya? Yang dibaca dengan kata Yahweh. Yod He, Vav He, yang dibaca dengan 4 huruf saja Bapak Saudara.
yang menunjukkan artinya daripada kata yod, he, bab he itu adalah ada. Artinya ada, exist, ada. Ya. Aku ada. Nah, kita mau belajar di kalimat akulah pokok anggur yang tadi saya katakan. Ini adalah satu dari 7 pernyataan Allah di dalam kitab Yohanes, yang dimana menunjuk kepada Allah yang memperkenalkan dirinya dulu kepada Musa ketika Musa hendak diutus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pernyataan Yesus yang pertama, ya. Saya beranjak dari sini Bapak Ibu Saudara karena yang Yohanes 14 ayat yang pertama, 15 ayat yang pertama itu adalah kalimat yang nomor 7, pernyataan Yesus yang ke-7. Ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, Yesus membuat satu pernyataan bahwa Dia adalah roti hidup. Silakan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup." Ketika Yesus menyampaikan statement ini, banyak orang-orang yang mencari Yesus jadi mundur, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus menyampaikan statement ini, Dia menegur orang-orang banyak yang mencari Dia sampai menyeberangi danau. "Aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu lihat tanda-tanda mujizat." Kalau kita kaitkan Bapak Ibu Saudara, ketika Musa diutus oleh Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dengan berbagai tanda-tanda mujizat, orang Israel mau ngikut Musa keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika Yesus datang kepada bangsanya, umat pilihannya, bangsa yang dikasihinya, sebab itu Dia menegur di dalam ayat yang ke-26, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu lihat tanda-tanda." Di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan ya, sign, miraculous sign, tanda-tanda mujizat. Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal 6 ini, lalu Yesus katakan, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Bekerjalah. Bekerja itu berarti mengusahakan sesuatu untuk mencapai tujuan sesuatu. Mengusahakan sesuatu untuk suatu tujuan yang akan dicapai di depan. Yesus menegur orang banyak ini. Jangan hanya untuk makanan yang dapat binasa ini saja yang kamu usahakan. Kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda-tanda mujizat, namun karena kamu telah dipuaskan dengan roti. Banyak orang-orang Kristen saat ini hanya mengejar roti, Bapak Saudara.
Roti yang dapat memuaskan dagingnya saja. Dikenyangkan dengan roti cari Yesus. Sampai nyebrang danau. Kerja jangan hanya untuk mengenyangkan jasmani ini saja. Yesus tegur mereka. Tapi bekerjalah, lakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang sampai tidak bertahan, sampai kepada hidup yang kekal. Lalu orang banyak itu ngomong sama Yesus. Kalau gitu apa pekerjaan yang kami mau kerjakan? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pekerjaan hanya tunggal, Bapak Saudara. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris jelas di sana jamak. Ya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang kami mau lakukan yang dikehendaki Bapa? Sebab Bapak Ibu Saudara mereka berpikir sudah banyak hal yang mereka lakukan sebagaimana adat istiadat yang mereka biasa lakukan. Sesuai dengan hukum Taurat mereka, hukum mereka. Pekerjaan yang mana lagi? Pekerjaan-pekerjaan apa? Ketika orang Farisi, ya, seorang muda datang sama Yesus, "Guru, perbuatan apakah yang aku harus kerjakan supaya aku dapat mencapai hidup yang kekal?" Ingat dengan itu Bapak Saudara? Ingat cerita itu? Lakukan ini, lakukan ini. Aku sudah kerjakan itu sejak masa mudaku. Wah, hebat Bapak Saudara. Apalagi? Orang banyak ini kira-kira seperti itu Bapak Saudara. Pekerjaan-pekerjaan apa yang kami mau engkau lakukan supaya yang dikehendaki Bapa? Yesus menjawab, hanya satu, pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Di dalam ayat yang ke-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Hanya satu Bapak Saudara. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Lalu ayat 30 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah? Perhatikan baik Bapak Saudara. Kalau kita baca baik ini, ya, memang orang Yahudi ini berdalih untuk berat percaya sama Yesus Bapak Saudara. Mereka hanya cari Yesus itu hanya untuk kepentingan jasmani mereka semata Bapak Saudara. Tidak lebih dari itu. Hanya untuk kepentingan jasmani mereka semata. Rela sampai seberangin danau Galilea, rela Bapak Saudara. Tidak masalah bagi mereka. Yang penting jasmani mereka terpuaskan. Yang penting jasmani terpuaskan. Gak masalah mau bayar harga berapa. Banyak orang Kristen seperti itu saat ini Bapak Ibu. Mau bayar berapapun, yang penting jasmaninya terpuaskan, gak ada masalah. Sebabnya Yesus tegur mereka. Usahakan sesuatu bukan hanya untuk hidup memuaskan jasmanimu semata. Tetapi usahakan sesuatu yang bertahan sampai hidup yang kekal. Apa itu? Ditanya orang banyak ini. Mereka pikir mereka dengan melakukan hukum Taurat, mereka sudah memuaskan hati Tuhan. Bapak Saudara. Yesus katakan satu, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kita sudah pernah belajar dengan kata percaya ini Bapak Saudara. Pistio, percaya. Percaya itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Percaya itu adalah seluruh hidup kita dan sepanjang hidup kita.
Ada amin, saudara. Percaya kepada Yesus itu adalah seluruh hidup kita dan sepanjang hidup kita. Jangan berhenti hanya di masa muda bagi kaum pemuda remaja. Tetapi sepanjang hidup. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, Yesus katakan. Dari percaya itu akan melahirkan banyak pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Tapi dasarnya percaya kepada Yesus. Haleluya. Perhatikan di ayat yang ke-30 mereka katakan, ketika Yesus katakan, ini pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Lalu 30 mereka katakan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Perhatikan. Bukankah mereka hadir di situ, datang di situ karena melihat roti yang diubah Yesus dan dapat memberikan makan beribu-ribu orang? Benar nggak Bapak Saudara? Kenapa mereka minta tanda? Untuk menguatkan dalil mereka supaya nggak percaya sama Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah 31. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Kalau kita lihat di sana ada kalimat seperti ada tertulis. Ada kutipan ayat nih Bapak Saudara. Ini orang yang jago ayat ini. Seperti ada tertulis. Ya, mereka kaitkan kalau kita lihat catatan Alkitab kita di bawah, ya. Yohanes 6 ayat 31 itu ada ditulis juga dalam Mazmur 78 ayat yang ke-24. Nggak usah dibuka Bapak Saudara. Ada catatan ayat Alkitab kita di bawah, catatan kaki di bawah Alkitab kita masing-masing. Mereka kutip dari sana Bapak Saudara. Seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Bayangkan mereka datang ke sana sudah kenyang dengan roti. Mereka meminta tanda lagi. Tanda apa yang bisa kau tunjukkan sama kami? Nenek moyang kami telah makan manna yang turun dari surga. Untuk menguatkan dalih mereka supaya tidak percaya sama Yesus. Ragam jawaban yang mereka sampaikan ketika Yesus katakan, akulah roti hidup. Langsung di sana orang-orang itu tidak dapat menerima perkataan Yesus. Kalau kita baca ayat ini semua Bapak Saudara, apa yang nenek moyangmu terima dari Tuhan, makan manna yang turun dari surga, itu adalah gambar bayang daripada hidupku ini yang sekarang mau diberikan untukmu. Kira-kira Yesus mau ngomong begitu sama mereka Bapak Saudara. Kalau kamu makan roti, makan dagingku, kamu akan hidup. Ini gak bisa diterima oleh mereka Bapak Saudara. Kamu akan hidup. Nah, statement Yesus Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus yang pertama yang dituliskan dengan kata ego eimi ini juga akulah roti hidup. Ini memberitahukan kepada kita, ya, sekalipun orang banyak tidak dapat terima, ya, ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah makanan rohani yang memelihara kehidupan rohani kita. Di dalam ayat yang ke-53 sampai yang ke-56,
firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Sebagaimana lazimnya setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, setiap minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, itu menyatu dengan tubuh kita. Demikianlah Tuhan menggambarkan dirinya bagaikan makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Demikianlah dia adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan umat-umatnya. Kalau dimakan, diminum, itu menyatu dengan tubuh. Ada amin, Bapak Zahra? Menyatu. Menjadi darah dan daging. Artinya Yesus itu menjadi bagian dari hidup kita. Haleluya. Ini yang sebentar nanti kita lakukan ini, Bapak Saudara. Ini hanyalah kiasan. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam perjamuan terakhir, setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Kita selalu ingat dia, Bapak Saudara. Selalu ingat dia, jangan lupa apa yang telah diperbuatnya kepada kita. Sangat penting kita selalu ingat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 12 kita sudah pernah belajar juga, Bapak Saudara. Ayat yang ketiga. Di dalam kita melakukan perlombaan rohani kita, satu juga yang diminta dari kita, selain tanggalkan dosa, ingatlah selalu akan dia. Kita harus selalu ingat dia, Bapak Saudara. Supaya di dalam menjalani perlombaan ataupun pertandingan-pertandingan hidup kita, kita jangan kecewa dan putus asa. Haleluya. Sangat penting untuk mengingat dia. Dia gambarkan dirinya bagaikan roti yang menjadi kebutuhan. Darahnya bagaikan minuman, anggur yang menjadi kebutuhan. Itu harus menyatu. Hidup Yesus harus menyatu dengan hidup kita. Sehingga nampak, Bapak Saudara. Kalau saya katakan dalam tanda kutip ada Yesus-Yesus yang kecil. Ya, bukan berarti Yesus itu kecil, Bapak Saudara. Tetapi pribadi Yesus itu jadi nyata dalam hidup kita loh, Bapak Saudara. Di tengah keluarga kita nyata Yesus. Di pekerjaan kita nyata Yesus. Sehingga baik suami maupun istri kita bisa lihat Yesus benar-benar ada dalam hidup kita. Ibu-ibu, suamimu yang belum datang sama Tuhan, coba periksa diri. Bapak-bapak, istrimu yang belum datang kepada Tuhan, coba periksa diri kembali. Orang tua juga, anak-anak kita yang belum datang sama Tuhan, coba kita kembali evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Benar nggak kita menghadirkan Yesus di tengah rumah tangga kita? Bisa nggak lihat mereka Yesus itu dalam diri kita? Yesus itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Saya katakan ini bukan berarti saya sudah lulus dari dalamnya, tidak, Bapak. Terus belajar, terus belajar.
Bagi ibu-ibu tadi saya katakan coba introspeksi diri. Karena Paulus mengajarkan bukan dengan perkataan. Paulus atau Petrus ya yang ngomong. Bukan dengan perkataan suami itu dimenangkan, tetapi dengan perbuatannya. Perbuatan istri mereka. Tanpa dengan perkataan dikatakan, tetapi dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Suami-suami mereka dapat melihat istri mereka memuliakan Tuhan. Makanya istri-istri, kalau saya Paulus atau Petrus, Pak? Paulus atau Petrus? Jangan hanya dandan luar saja. Ibu-ibu, jangan hanya dandan luar saja, tetapi dandan manusia batinnya, itu yang paling penting. Penting dandanan jasmani, tetapi yang terpenting manusia batinnya. Ini harus terpancar keluar. Haleluya. Ini pernyataan Yesus yang pertama. Akulah di dalam kata ego emi, ini tadi Bapak saya. Yesus mau katakan sama muridnya, aku sudah ada sejak dari dulu. Dan dia mau katakan kepada orang banyak juga, aku sudah ada sejak dari dulu. Ego eme, ini sama kalimatnya dengan yang dikatakan oleh ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus yang kedua yang dituliskan dengan kalimat ego eme. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan akulah terang dunia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ya. Kata ditulis di sana kalimat barang siapa mengikut aku. Di sana tidak ditulis dengan kalimat, bentuk kalimat satu kali mengikut itu. Karena barang siapa mengikut aku, ini mengikut terus menerus Bapak Ibu Saudara. Ini sama dengan percaya tadi, pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Mengikut terus menerus. Ya, syaratnya ya, supaya tidak berjalan di dalam kegelapan dan mempunyai terang hidup. Kita juga dikatakan adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14. Itu enggak usah dibuka, enggak usah dibacakan. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Yesus sudah katakan syaratnya, barang siapa mengikut aku. Ngikut. Follow Jesus. Dia jalan di depan, kalau ngikut itu berarti di belakang. Jalan apapun yang ditempuh Yesus, kita pun harus menempuh jalan yang sama. Ada amin Bapak. Itu syaratnya. Supaya kita memiliki terang itu. Ya, di sana dikatakan kan gitu Bapak Saudara. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan dalam kegelapan. Syaratnya harus ikut Bapak Saudara.
Lalu dikatakan ia akan mempunyai terang hidup. Kita bisa menjadi terang kalau kita mengikut jalan Tuhan. Tidak ada cara yang lain, Bapak Saudara. Kalau kita kaitkan ini dengan pelajaran kita yang sebelumnya, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 4-5. 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Kuncinya tadi barang siapa mengikut aku. Ya. Barang siapa mengikut aku. Coba baca 1 Tesalonika 5, 4-5. Firman Tuhan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Iya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Iya, tidak hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang bagaimana yang tidak hidup di dalam kegelapan itu? Yesus tadi sudah ngomong, barang siapa mengikut aku. Amin, Bapak Saudara. Amin. Ngikut Yesus, baru nggak ada di dalam kegelapan. Betapa pentingnya bagi bangsa Israel untuk selalu mengikuti kemana tiang awan dan tiang api itu berjalan. Ketika mereka tinggal tidak ngikut Bapak Ibu Saudara, mereka akan menghadapi dinginnya padang gurun ketika malam hari. Mereka akan mengalami panas teriknya padang gurun dan betapa buasnya binatang-binatang yang ada di sana. Itu adalah gambaran bagi kita Kristen masa kini, Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kita harus selalu mengikuti Tuhan supaya kita tidak jalan di dalam kegelapan. Amin. Berjalan di dalam kegelapan itu artinya tersesat, tidak tahu tujuan, Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu mau arah mana ini. Mana yang mau dilalui. Apa yang harus dilakukan, dikerjakan gak tahu karena ada di dalam kegelapan. Tapi syaratnya, Yesus katakan barang siapa mengikut aku. Kalau ayat 5-nya, 1 Tesalonika 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya. Dan bagi orang yang adalah anak-anak terang ataupun anak-anak siang, nggak perlu khawatir, Paulus katakan. Kita bukan orang yang ditetapkan untuk ditimpa murka. Tapi syaratnya satu, Yesus katakan tadi, barang siapa mengikut aku. Jangan ngikut Yesus seperti orang banyak tadi, Bapak Saudara. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda mujizat, tetapi karena jasmanimu, perutmu telah dikenyangkan, dipuaskan dengan roti itu. Jangan seperti itu, Bapak Saudara. Mana yang mengenakan bagi daging? Yes, amin. Mana yang cocok bagi daging, perasaan daging? Yes, amin. Tetap katakan amin sekalipun itu pahit bagi perasaan daging kita. Haleluya. Sekalipun tidak mengenakkan bagi perasaan daging firman Tuhan, tetap katakan ya, amin. Amsal 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Iya. Karena mengikut Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, terangnya itu seperti cahaya fajar. Fajar itu pagi hari, Bapak Ibu Saudara, ya ketika matahari terbit.
Terangnya itu tidak terlalu menyengit, Bapak. Nyengat ya, nyengit. Nyengat kadang bisa salah-salah ini mulut ngomong ya. Nyengat. Masih enak, Bapak Saudara. Lalu dikatakan terang orang yang mengikut Tuhan itu yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi semangat orang yang ikut Tuhan itu gak pernah semakin loyo, Bapak Saudara. Kian terang, kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Masa senja pun, Bapak Saudara. Masa tua pun dikatakan pemazmur, mereka berbuah, gemuk dan berbuah. Ada amin. Haleluya. Gak ada alasan masa tua, Bapak Saudara. Nggak matua beliau. Pensiun mau, dah ngadongi. Ada amin ibu-ibu yang tua, termasuk ibu gembala ini. Ya Mang Silitonga, yang tua-tua lah. Kaleb katakan, sebagaimana dulu saya 40 tahun yang lalu, ya ketika dia mengklaim apa yang diberikan kepada dia oleh Musa. Dalam kitab Yosua pasal 14 ya, Kaleb di sana. Seperti itu aku dulu kuatnya masuk dan keluar, sekarang juga 40 tahun. Jadi sudah 80 tahun umurku sekarang, dia katakan. Aku masih kuat untuk masuk dan keluar dan berperang. Haleluya. Terangnya orang yang mengikut Tuhan itu kian bertambah terang sampai rembang petang hari. Oh, haleluya. Bukan semakin miltup-miltup, Bapak Saudara. Kalau miltup-miltup berarti nggak ada minyak, Bapak Saudara. Ini menanti kedatangan mempelai nggak punya minyak, miltup-miltup. Benar istilah saya ini miltup ini. Apa yang ada di pikiran itu saja, kata yang di pikiran, melop ya, melop. Berarti nggak ada minyak. Nanti melep sedikit, sorong lagi bumbu sumbunya. Melep lagi, sorong lagi. Enggak begitu, Bapak. Justru semakin terang, kian terang hingga rembang petang hari. Haleluya. Tetapi syaratnya, kuncinya, Yesus katakan barang siapa mengikut aku. Ikut dia, Bapak. Follow Jesus. Itu jalan kita. Jalan hidup kita itu adalah mengikut Yesus, Bapak. Itulah arti daripada Kristen. Ngikut Yesus. Statement Yesus tentang akulah yang ditulis dengan kata ego eimi, yang ketiga, Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu. Coba Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Iya. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui pintu itu, Yesus katakan, karena ini kaitannya, konteks Yesus ngomong adalah tentang gembala yang baik. Siapa saja yang masuk melalui pintu, melalui dirinya, melalui dia, akan menemukan padang rumput. Padang rumput itu adalah kebutuhan domba-domba. Apa yang dibutuhkan domba selain padang rumput, Bapak Saudara? Tidak ada yang lain. Domba itu nggak butuh rumah.
Karena dia tahu kalau dia ada bersama dengan gembala, dia akan dibawa, dituntun kemana saja yang gembala mau. Hanya satu kebutuhan domba, rumput yang hijau. Ini memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk melalui Yesus, akan menemukan semua yang diperlukan untuk dibebaskan dari dosa, dari kesalahan, dari hukuman. Yesus hanya berbicara mengenai kiasan. Dia gambarkan dirinya bagaikan gembala yang baik. Dan setiap murid-muridnya itu bagaikan domba-domba. Yang dibutuhkan domba hanya satu, padang rumput. Yang kita butuhkan sebagai pengikut Yesus adalah kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari kesalahan kita. Dan nanti pada akhirnya hukuman yang kekal. Ada amin, Bapak Saudara. Dituliskan sama. Sebagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dulu. Yesus itu kebutuhan manusia. Saya nggak lama di sini, ya. Yang berikutnya, di masih ayat yang sama, pasal yang sama, ayat yang ke-11, pernyataan Yesus yang keempat. Firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus katakan akulah gembala yang baik. Ditulis dengan kalimat yang sama, ego emi, Bapak Saudara. Ya. Gembala yang baik, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, cara yang lembut dan penuh kasih dari Yesus dalam memelihara umatnya. Ya. Seolah-olah Yesus sedang berkata terhadap semua orang yang percaya kepadanya, aku ini seperti gembala yang baik. Dia gambarkan dirinya. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11, Nabi Yesaya di sana berkata, Bapak Ibu Saudara, bagaimana gembala yang baik itu. 40:11. Firman Tuhan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Iya, seperti, ya, metafora, kiasan, Bapak Saudara, gambaran, seperti. Sebab bagi orang-orang yang dulu yang menerima, ya, yang mendengarkan perkataan lebih gampang, ya, menerima bagaikan seorang gembala yang baik. Mereka gampang menerimanya, Bapak Saudara. Karena itu pekerjaan yang rata-rata dikerjakan oleh kebanyakan orang. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah gambaran dirinya. Akulah gembala yang baik. Raja Daud berkata di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara statementnya Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita tarik statementnya Daud itu dengan kehidupan Daud secara jasmani, Daud kurang apa, Bapak Saudara? Tidak kekurangan apa-apa. Daud itu tidak kekurangan satu apapun secara jasmani.
Ada amin. Tetapi kenapa dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti dia tidak ngomong sedang tentang kebutuhan jasmaninya. Takkan kekurangan aku, dia katakan. Dia tidak sedang berbicara tentang kebutuhan jasmani di sana. Sebab kalau sejalan kebutuhan jasmani semuanya sudah ada. Tetapi dia katakan takkan kekurangan aku. Jadi sekalipun seseorang berlimpah-limpah di dalam hal jasmaninya, tetap dia butuh Tuhan. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi selain daripada kebutuhan jasmani itu. Dan hanya Yesus satu-satunya yang dapat memenuhi itu. Nggak bisa yang lain. Daud itu contoh orang yang sudah terpenuhi segala-galanya. Sudah terpenuhi segala-galanya. Tetapi masih ada kekosongan yang harus diisi oleh yang namanya Tuhan yang diakui sebagai gembalanya. Takkan kekurangan aku adalah statement yang berkaitan dengan bukan dengan pemenuhan hidup jasmani. Tetapi yang pertama, aku tidak akan kekurangan apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan kehendak Allah dalam kehidupanku. Bisa katakan amin, saudara? Amin. Takkan kekurangan aku artinya yang pertama, tidak kekurangan apapun yang diperlukan bagi pelaksanaan kehendak Allah di dalam hidupku. Sebagaimana domba-domba itu dituntun ke padang rumput. Dan kalau dia menyimpang, ada tongkat gembala yang menarik dia. Dituntun kemana saja gembala mau. Kalau lari, tarik. Sini. Tidak kekurangan apapun bagi pelaksanaan kehendak Allah di dalam hidupnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa aku akan puas dengan pemeliharaan gembala yang baik. Puas. Apapun yang Tuhan laksanakan di dalam hidupnya akan puas. Seperti Ayub, saudara. Dia bisa ngomong sama istrinya. Apakah kita hanya bersyukur kalau kita terima yang baik saja, tapi yang gak baik kita ngoceh-ngoceh? Terserahlah. Terus aja puji-puji Tuhanmu, matilah kau. Suka-sukamu lah. Puas dengan apapun yang dilaksanakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu itu demi pemeliharaan hidup kita. Ada amin, Bapak Saudara. Ya. Kalau domba itu dibiarkan lari ke sana nggak ditarik, Bapak Saudara. Kan kalau karena dipeliharanya makanya ditarik, Bapak Saudara. Nggak enak loh ditarik itu, Bapak Saudara. Tahu kalau Bapak Saudara tongkat gembala itu bengkok begini, Bapak Saudara. Yang ditarik itu lehernya, Bapak Saudara. Bukan perutnya yang ditarik, leher yang ditarik, Bapak Saudara. Kalau domba nyimpang itu nggak enak. Tetapi demi pemeliharaan, aku akan puas, kata Daud. Ada amin, saudara. Nggak enak ditegur itu, Bapak Saudara, ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, nabi yang tidak pernah diperhitungkan, kecil, nabi kecil, tetapi dia bisa terima demi pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak biarkan dia terjerumus dalam kesalahan itu. Dia puas. Ada amin, saudara. Haleluya.
Jadi kalau kita renung-renungkan Bapak Saudara, kalau kita katakan Tuhan adalah gembalaku, kejadian kecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu enggak mengenakkan bagi perasaan daging kita, tetapi kalau kita tahu itu pemeliharaan, demi pemeliharaan Tuhan, bagaikan gembala yang baik memelihara domba-dombanya, kita akan puas Saudara. Sebab kita tahu di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa Bapak Saudara? Hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan yang dapat melihat kejadian-kejadian kecil, perkara-perkara kecil, sekalipun itu tidak mengenakan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang dapat melihat itu sebagai kebaikan dalam hidupnya. Kalau nggak mengasihi Tuhan Bapak Saudara, akan sungut-sungut. Bagaikan bangsa Israel. Nggak ada air untuk diminum, langsung sungut-sungut. Nggak ada daging untuk dimakan, langsung sungut-sungut. Lebih baik kami mati di Mesir. Di depan kuali berisi daging, mentimun, bawang pre dan sebagainya. Begitu Bapak Saudara. Tetapi kalau bagi orang yang mengasihi Tuhan, kejadian sekecil apapun, sekalipun itu tidak mengenakkan bagi dagingnya, hanya orang ini yang dapat melihat Allah turut bekerja di dalamnya sebagai kebaikan. Cukup sampai di sini dulu Bapak Saudara. Kita akan lanjutkan pelajaran ini di minggu yang mendatang Bapak Saudara.